Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ucapkan selamat datang di room ini anak-anak untuk tatap muka virtual bersama Bu Rahma. Di semester 2 ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini, gitu ya. Jadi meskipun kita masih belajar dari rumah, diharapkan kalian tetap harus semangat, gitu ya. Tetap menjaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana dulu, artinya jangan pergi terlalu jauh dulu. Selalu menggunakan masker jika keluar rumah, jaga kebersihan, itu ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran belajar bersama ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita nanti langsung akan mempelajari materi IPA kelas 9 ini di semester 2. Itu nanti kita mulai dari bab 6 ya. Nanti ada 6 sampai 10 ya untuk materi di semester 2 ini. Jadi ada 10 bab yang harus kalian kuasai. Tapi tidak masalah anak-anak untuk di semester 2 ini pelajarannya yang untuk fisika tidak terlalu sulit. Ya, jadi yang semester 1 itu yang kemarin agak terlalu sulit kalau menurut kalian ya, karena perhitungan-perhitungannya dan banyak yang rumus-rumus yang harus dikuasai. Tapi kalau ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berat atau tidak begitu sulit untuk materi yang fisika. Langsung saja anak-anak, kita nanti akan belajar bab 6. Kalian juga bisa nanti sambil disiapkan bukunya di sampingnya. Kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Namun sebelumnya saya akan tayangkan video sedikit saja yang tadi sudah juga jadi kalian tadi sebelum masuk atau proses masuk sudah saya tayangkan. Jadi ini coba kita lihat bahwa ada pemanfaatan gitu ya, video tentang pemanfaatan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada vibrasi.
Nah, oke. Demikian tadi anak-anak yang materi pemula awal kita di bab 6 ini. Jadi tadi sudah kalian simak video dan penjelasan juga. Jadi pemanfaatan beberapa hewan ya yang melakukan proses migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi sudah kalian simak. Jadi pemanfaatan medan magnet itu bisa dilakukan salah satunya adalah beberapa hewan untuk melakukan proses migrasi. Jadi anak-anak pastinya sudah pernah melihat ya, misalnya di persawahan pernah kita melihat tidak sekumpulan dari burung-burung begitu berpindah atau bergerak menuju ke tempat yang lain. Pernah lihat nggak? Seperti burung bango itu ya.
Pernah lihat nggak anak-anak? Pernah? Oke. Dinyalakan mikrofonnya kalau mau menjawab ya. Nanti setelah itu dimatikan lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi itu contoh beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan suatu proses migrasi. Jadi kalian udah paham ya, migrasi itu apa sebenarnya anak-anak? Migrasi apa? Salah satu? Pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu. Iya, jadi migrasi itu adalah perpindahan atau berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan suatu proses tertentu lah ya. Mungkin dia mau mencari makan, dia mau melakukan proses seperti tadi ikan salmon tadi ya, untuk menetas, untuk berkembang biak dan lain-lain. Baik, itu tadi anak-anak nanti lebih dalam lagi kalian bisa sambil baca referensi yang lain. Gitu ya. Nah, itu tadi yang pemanfaatan hewan untuk melakukan proses migrasi medan magnet yang ada dalam tubuhnya. Sekarang Bu Rahma akan menjelaskan tentang materi konsep kemagnetan. Coba saya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa dilihat share screen-nya. Oh, Brahma sudah share screen ya ini ya. Oke. Salah satu bisa konfirmasi, sudah bisa melihat layar komputernya Bu Rahma atau laptop Bu Rahma? Belum. Oke. Sudah nampak enggak ini? Maksudnya nampak dashboard-nya laptop Bu Rahma ini? Ini gimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah kelihatan ya? Belum. Belum. Tuh, Belum, yang Bu. Belum kelihatan? Belum. Nah. Ada yang sudah melihat? Sudah. Oke, berarti kalau sudah ada yang melihat, ini kan materi ya, materi yang akan kita pelajari. Mungkin kalau yang belum bisa melihat, bisa jadi proses untuk ini sinyalnya ya, sinyalnya yang belum bisa masuk gitu. Ini gimana anak-anak? Sudah bisa? Belum. Udah. Udah. Oh, Belum. udah. Yang belum berapa? Ini satu anak atau dua anak? Nah, Belum. yang belum berarti sinyalnya ya. Iya. Sinyalnya oke, nggak apa-apa lah. Sambil menunggu nanti akan bisa sendiri. Coba. Kita slideshow ya. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Belum, Bu. Ada yang sudah? Ya. Tidak ya, yang dilihat materi yang dipelajari semester 2. Iya, betul? Iya, Bu. Yang sudah melihat. Oke, kita lanjut. Jadi nanti barangkali yang sinyalnya belum bisa bagus, sambil menunggu aja ya. Baik, kita akan mempelajari tentang kemagnetan untuk di semester 2 ini nanti materinya anak-anak ada kemagnetan, kemudian bioteknologi, ada partikel materi, kemudian tanah dan teknologi ramah lingkungan. Jadi materinya tidak terlalu sulit seperti yang di semester 1, oke? Nah, kita akan coba lanjut.
Kalau tadi kita sudah menyimak tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, kita langsung saja masuk ke bagian teori dasar kemagnetan. Nah, sudah bisa melihat, ada yang sudah bisa melihat anak-anak teori dasar kemagnetan yang ditampilkan Bu Rahma? Gimana? Sudah ada yang melihat? Sudah. Sudah, oke, siap. Terima kasih. Jadi, teori dasar kemagnetan. Kalian pastinya sudah pernah juga mempelajari hal ini tentang materi kemagnetan di SD ya, di SD kelas 5 kalau tidak salah ini sudah ada materi kemagnetan. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini ya, alat-alat listrik ataupun alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ada bel listrik, ada speaker gitu ya anak-anak ya. Pernah lihat juga di mana anak-anak kalau melihat magnet di apa coba? Selain di speaker, selain di bel listrik di mana coba? Ada lagi di mana coba anak-anak? Menjumpai magnet ada di alat apa misalnya? Sudah pernah ada yang menjumpai selain di speaker, di bel listrik, apalagi anak-anak? Salah satu bisa dinyalakan mikrofonnya atau lebih dari satu asal bergantian. Sudah pernah melihat? Halo? Halo? Dinyalakan dulu mikrofonnya. Halo? Oi, kenapa tidak ada suaranya? Oh, ada. Pernah melihat ini enggak kalian? Dinamo sepeda. Tahu enggak dinamo sepeda? Yang sepedanya, nah, dinamo sepeda itu di dalamnya juga ada magnet. Terus pernah kalian lihat lagi di mana yang ada magnet? Di mana anak-anak? Pernah lihat juga mungkin di jam kalian ada apa coba? Jamnya ada kompasnya kan? Nah, kompas itu juga salah satu pemanfaatan dari magnet jarum itu ya. Jadi diingat kembali bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada berbagai macam alat yang memanfaatkan magnet. Nah, coba sambil diingat kembali. Sekarang magnet itu memiliki berapa kutub anak-anak? Langsung dijawab. Halo? Dua. Kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Oke, kutub utara dan kutub selatan. Bagus. Ini siapa tadi yang menjawab? Nuri. Siapa? Nuri. Nuri. Oke. Baik, itu ya. Jadi magnet memiliki dua buah kutub. Kalian sudah pernah mempelajari sifat-sifat kemagnetannya. Jadi nanti coba konsep, kita masuk ke konsep gaya magnet ya, sifat-sifat magnet. Tadi kalian sudah tahu memiliki dua buah kutub. Tadi salah satunya. Langsung berikutnya apa lagi? Oh, magnet itu bisa menarik apa anak-anak? Bahan-bahan logam tertentu, ya kan? Kalau melihat magnet kan magnet bisa digunakan untuk menarik besi, menarik paku-paku atau jarum. Nah, kalau kalian bermain-main itu misalnya ada dijual di toko-toko bebas itu ada permainan magnet kan? Ya, itu kan bisa dimain-mainkan, bisa digunakan untuk menarik logam tertentu dan sebagainya. Baik. Kita kalau melihat dari sifat kemagnetan, coba kita pelajari bagaimana sifat bahannya dari magnet bahan berdasarkan dari bahannya ya. Yang pertama, bahan ferromagnetik. Nah, pada bahan ferromagnetik ini benda-benda bahan yang sangat mudah dipengaruhi
atau bisa dibuat menjadi magnet. Itu namanya ferromagnetik. Lalu, apa saja bahan ferromagnetik itu? Nah, ada besi, ada baja, ada juga nikel. Nah, kobalt itu termasuk juga bisa digunakan untuk dibuat menjadi magnet. Kemudian bahan paramagnetik. Nah, bahan paramagnetik ini adalah bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet. Ya. Ini contohnya apa? Contohnya seperti mangan, kemudian platina, aluminium itu tidak bisa digunakan atau dibuat menjadi magnet. Kemudian bahan yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik itu artinya ditolak, ya, ditolak. Jadi bahan-bahan ini ditolak oleh magnet. Ya, contohnya yang ditolak magnet seperti ada bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, dan air. Ini adalah contoh dari logam yang ditolak oleh magnet. Nah, demikian anak-anak yang termasuk dari sifat bahan magnetik ya. Nanti coba kalian bisa dicoba-coba di rumah, nanti ada kegiatan cara membuat magnet. Nah, nanti sambil kalian bisa praktekkan nanti cara membuat magnet yang sederhana bagaimana ya, gitu ya. Oke, sebelum kita nanti belajar bagaimana toh cara membuat magnet, jadi kalian harus paham benar tadi yang sudah saya sampaikan juga. Jadi magnet itu memiliki sifat tadi ya, memiliki dua buah kutub, kemudian bisa saling tarik-menarik, ketika dua kutub yang tidak senama didekatkan, kemudian tolak menolak, dua kutub yang senama didekatkan. Jadi kalau yang di rumah memiliki permainan magnet, bisalah nanti dicoba-coba. Karena oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat magnet nih. Nah, jadi yang ditampilkan Bu Rama ini yang penting-penting aja ya, yang nanti sekiranya kalian bisa pelajari sendiri yang lain. Oke. Nah, pada cara membuat magnet, ini bisa dilihat anak-anak tampilan membuat magnetnya, gambarnya. Halo. Bisa diamati? Halo. Salah satu bisa mengkonfirmasi, bisa diamati kah? Halo, Dek. Tidak bisa, Bu. Ya. Tidak. Semua tidak bisa mengamati. Bisa, Bu. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang tidak bisa mungkin jaringannya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi cara membuat magnet itu ada 3. Nanti sambil dibaca di dalam buku juga, sambil dicermati. Yang tidak bisa melihat tayangan, sambil kalian buka buku siswanya ya. Jadi cara membuat magnet yang pertama dengan cara menggosok. Diperhatikan ketika kalian nanti membuat magnet dengan cara menggosok adalah ketika menggosok ini kalian harus searah ya. Searah, tidak boleh bolak-balik tapi menggosoknya searah. Jadi misalnya ini besi atau misalnya paku yang mau dibuat menjadi magnet, digosok dari ujung paku ke ujung paku berikutnya dengan arah yang sama atau searah berulang-ulang gitu ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi kutub utara sebuah magnet tetap digosokkan pada sebuah batang besi secara berulang-ulang. Besi ini akan menjadi magnet anak-anak. Jadi bisa menarik benda tertentu. Besi yang lain. Oke. Kemudian cara yang berikutnya dengan cara dialiri listrik anak-anak. Nah, yang dengan cara dialiri listrik ini
kalian cukup butuh 1 buah batu baterai, kemudian kabel atau kawat ya, kawat. Nah, kawat yang ini di dalam kabel itu bisa kalian buka, gitu kan? Kawatnya kalian ambil, lalu lilitkan di paku besi atau paku baja. Dililitkan lalu dihubungkan ke batu baterai. Udah, nanti kalian coba buktikan. Nah, ujung pakunya ini lama-lama kan menjadi panas nih. Nah, nanti kalau sudah mulai proses aliran listrik ini mengalir, maka paku ini sudah jadi magnet. Nah, buktinya apa? Nah, sudah bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Misalnya paku kecil atau jarum atau penjepit kertas. Oke, nah di sini nanti kalian silahkan untuk melanjutkan nanti setelah ini. Kalian hari ini kan 5 jam. Jadi 2 jam pelajaran cukuplah nanti untuk penjelasan Bu Rahma. Yang 3 jam kalian pertama ini nanti menyiapkan membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Nanti yang kedua latihan soal mengerjakan nanti yang berikutnya. Jadi kalian catat dulu. Nanti untuk berikutnya kalian diharuskan mencoba ini membuat magnet dengan dialiri listrik. Cukup sederhana, tapi nanti ini sangat membuat kalian menjadi paham benar bagaimana membuat magnet gitu ya. Jangan lupa ini dicatat dulu, membuat magnet dengan dialiri listrik. Bahan-bahannya cukup paku, baja atau besi, kemudian kawat ya, kemudian dihubungkan dengan 1 buah batu baterai. Oke anak-anak, paham ya? Yang ini ya nanti ya. Nah nanti ini kalian boleh videokan sebentar ketika sudah proses semuanya alat bahan sudah terkumpul. Kemudian kalian coba, kemudian tunjukkan kalau sudah bisa menarik besi atau jarum atau penjepit kertas. Nanti di video singkat terus kirim ke Bu Rahma. Oke, itu ya. Ini yang nanti dicoba. Kemudian cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Ini mudah banget. Ketika sudah memiliki sebuah magnet tetap, tinggal saja didekatkan, itu induksi namanya. Didekatkan paku yang mau dibuat jadi magnet, cukup didekatkan saja. Nah, nanti besi, jarum, penjepit kertas, nanti sudah bisa menempel pada paku ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sampai ke sini? Tidak. Oke, paham ya? Kalian nanti mencoba membuat magnet yang dialiri arus searah. Baik, kita akan coba lanjutkan. Oke. Nah, konsep gaya magnet yang berikutnya adalah penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal Bu Rahma sudah menyinggung beberapa alat yang memanfaatkan tentang magnet. Nah, kalian perlu tahu bahwa magnet yang dibuat dengan cara mengaliri arus listrik, ya, dengan cara mengaliri arus listrik dan melilitkan sebuah kawat, dililitkan pada batang besi atau baja, ini namanya adalah elektromagnetik. Nah, contohnya bel listrik. Nah, alat bel listrik di rumah kalian mungkin ada yang memiliki bel listrik. Nah, itu termasuk memanfaatkan namanya elektromagnetik. Jadi ini logam, besi atau baja atau magnet, kemudian dililiti kawat-kawat. Nah, ini nanti akan menghasilkan apa ya? Arus listrik gitu. Ini elektromagnetik ya. Kemudian menghasilkan gaya magnet yang mampu menarik dua alat pemukul ini sehingga berbunyi. Lanjut, ini adalah contoh berikutnya pada struktur sederhana relay ya. Ini termasuk juga memanfaatkan elektromagnetik. Nanti lebih jelasnya kalian bisa pelajari buku yang sudah kalian miliki atau pakai referensi yang lain.
Itu elektromagnetik. Nah, sekarang kalau tadi kita mempelajari cara membuat. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana ya menghilangkan sifat kemagnetan itu. Oke. Kalau tadi kalian membuat magnet itu baru magnet yang bersifat sementara ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika arusnya diputus batu baterai tadi, ya lama-lama paku itu tidak jadi magnet lagi, misalnya seperti itu. Kemudian kalau tadi yang digosok, nah paku besi atau baja jadi magnet, tetapi setelah itu ya bisa hilang lagi. Ya, itu artinya bersifat sementara. Oke. Baik, berikutnya adalah ini ya, ketika menghilangkan ya, menghilangkan kemagnetan itu satu dengan cara dipukul-pukul. Nah, dipukul-pukul. Kemudian yang kedua dibakar atau dipanaskan. Ketiga, dialiri arus bolak-balik. Itu bisa rusak ya, nah ya. Jadi bisa rusak sifat kemagnetannya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana magnet itu bisa melakukan apa ya gaya tarik gitu ya, melakukan gaya tarik atau bisa memiliki gaya tarik terhadap logam-logam yang ada di sekitarnya atau magnet yang berada di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena adanya medan magnet. Nah, kalian ketahui bersama, medan itu adalah nama lainnya daerah ya atau tempat gitu. Nah, seperti kalau kalian mempelajari ada kalimat namanya medan perang. Nah, itu kan tempat perang di sekitar peperangan. Sekarang kalau ini medan magnet berarti daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi atau terpengaruh oleh gaya magnet. Iya. Lalu bagaimana ini kita bisa mengetahui ada tidaknya di situ di tempat itu ada medan magnetnya? Nah, itu bisa dengan cara ditunjukkan melalui garis-garis gaya magnet. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya. Untuk garis gaya magnet, ya, untuk garis gaya magnet itu arahnya selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Iya, bisa diamati ya anak-anak ya. Ya. Oke. Lalu kalau misalnya ini anak-anak gambar yang kedua perhatikan. Ini ada dua magnet ya, ada dua magnet yang kutubnya berbeda. Dua kutub yang berbeda ini didekatkan. Nah, kalau didekatkan dua kutub yang berbeda nanti terjadi gaya apa anak-anak? Gaya magnet tarik menarik apa tolak menolak ini? Kalau dua kutub yang berbeda terjadi gaya ditarik apa ditolak? Magnet. Ditarik Ditarik. atau ditolak? Ditarik. Ditarik. Iya. Jadi dua kutub magnet yang berbeda akan terjadi gaya tarik menarik. Hal ini apabila ditunjukkan dengan garis gaya magnet, perhatikan. Nah, dari kutub utara garis-garis magnetnya menuju ke kutub selatan. Nah, ini sudah kelihatan kalau di sini adalah terjadi gaya tarik menarik karena di situ menuju gitu ya. Garis gayanya menuju. Ya. Kemudian coba sekarang dibandingkan kalau yang ini gambar ketiga. Nah, coba cermati. Di sini kutubnya apa anak-anak yang didekatkan? Kutub utara. Utara sama iya. Kutub utara sama kutub utara itu senama apa tidak senama? Senama. Nah, kalau kutub senama didekatkan maka terjadi
Tolak menolak. Baik. Kalau terjadi gaya tolak menolak di sini ditunjukkan jelas sekali. Garis gaya magnetnya semuanya menuju keluar karena di sini kutub utara. Kalau kutub utara maka garis gaya magnetnya adalah keluar ya. Ini sama-sama keluar. Jadi sehingga kalau sama-sama keluar tidak ada gaya tarik menarik. Kelihatan di sini ya. Menolak gitu. Semuanya menolak ya, keluar. Nah, ini adalah konsep gaya magnet tentang medan magnet. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, Brahma akan memperjelas atau menjelaskan tentang apa itu induksi magnet. Ini yang konsep-konsep penting ya yang Brahma sampaikan. Nah, induksi magnet kalian nanti sambil juga dibuka bukunya tentang induksi magnet di halaman 20. Induksi magnet. Jadi medan magnet itu digambarkan dengan adanya garis gaya magnet tadi ya. Kemudian kalau kita ingin menunjukkan gimana arahnya gitu kan, pakai kaidah tangan kanan. Nah, coba tangan kanan kalian semuanya digenggam atau di ini ya tangan kanannya. Jadi kaidah tangan kanan kalian coba tangan kanannya bisa dilakukan. Nah, pada kaidah tangan kanan di sini ada aturannya. Ya, yang ke atas arahnya ini ibu jari. Misalnya ada sebuah kawat ini yang arusnya arahnya ke atas gitu. Kemudian ibu jari ini menunjukkan arah arus. Genggaman 4 jari ini menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi kalau disuruh menggambar kemana arah medan magnetnya ya ini berputar ke sini. Jadi ini arah arusnya ke atas ibu jari, maka coba tangan kanan kalian dicoba. Oh, ibu jarinya ke atas. Maka genggamannya ini menunjukkan arah medan magnetnya. Ini cara menentukan induksi magnetik. Nah, jadi konsep induksi magnet itu berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Nah, itu. Nah, apa itu sebenarnya induksi magnet? Nah, ini nanti kaitannya dengan peristiwa tersebut ya anak-anak ya yang tadi diuji coba dengan menggunakan kompas. Itu. Jadi induksi magnet gejala kemagnetan yang timbul adanya arus listrik dan arah medan magnet. Itu. Kalau tersambar petir kan berarti adanya aliran arus listrik. Nah, gitu ya. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, berikutnya yang Abu Rahma perlu sampaikan adalah bagaimana teori kemagnetan bumi. Nah, kalian harus tahu juga. Teori kemagnetan bumi kalian bisa melihatnya di halaman 19 buku kalian. Nah, sekarang Brahma sambil tanya nih, anak-anak pernah menggunakan kompas tidak? Tidak. Belum pernah. Ada yang sudah? Ada yang sudah tidak? Ada yang sudah menggunakan? Tidak. Belum semuanya. Belum pernah semuanya. Belum. Oh, oke, belum ya. Baik, tapi sudah pernah melihat apa itu kompas? Sudah pernah ya? Ya. Oke, sudah pernah melihat kompas. Nah, sekarang kompas itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah ya. Nah, dari situ jarum kompas itu menggunakan namanya magnet yang berbentuk jarum. Itu namanya disebut kompas. Itu memanfaatkan magnet tapi bentuknya jarum. Sehingga di situ arahnya, ujung jarumnya itu selalu mengarah pada kutub utara dan selatan bumi. Gitu. Jadi kompas itu selalu mengarah ke kutub utara dan selatan bumi. Oke. Nah,
kalau kutub kemagnetan bumi itu bisa mengakibatkan bahwa apa namanya ya, kutub pada jarum kompas itu mengarah ke utara selatan, berarti nah secara logika ada yang menarik, nah, gitu kan, ada yang melakukan gaya tarik terhadap kompas tersebut. Nah, pastinya yang melakukan gaya tarik terhadap magnet jarum kompas apa coba? Pastinya juga sebuah magnet. Nah, lalu yang menarik jarum kompas ke kutub utara selatan bumi, berarti yang menarik itu kira-kira magnet di mana? Magnet yang berada di mana? Anak-anak. Kan kita menggunakan jarum kompas di atas bumi ya kan? Kita kan di atas bumi nih. Nah, kompas itu selalu mengarah utara selatan bumi. Berarti yang melakukan gaya tarik terhadap kompas tadi pastinya magnet ya. Nah, itu magnet yang berada di mana anak-anak? Magnet yang tersimpan di dalam bumi. Gitu. Jadi kalau kita selalu menggunakan jarum kompas itu sebuah magnet. Ditaruh di atas permukaan bumi, kita mau jalan kemana aja, dia selalu mengarah ke utara selatan. Artinya di sini adalah dia terjadi gaya tarik menarik dengan magnet. Nah, magnetnya berada di mana? Di dalam bumi. Sehingga kita tahu, kita dapatkan teori tentang kemagnetan bumi. Jadi pada dasarnya, di dalam bumi kita ini terdapat sebuah magnet yang sangat besar. Jadi itu ya, jadi sebuah magnet batang yang sangat besar. Dan magnet bumi itu di dalam bumi itu juga arahnya selalu mengarah ke arah utara dan selatan gitu deh. Sehingga semua magnet ya, dengarkan, semua magnet baik magnet batang atau magnet jarum atau apapun, kalau digantung di atas permukaan bumi, gantung bebas, pastilah dia akan tetap menunjukkan arah utara dan selatan. Karena apa? Karena adanya gaya tarik magnet bumi yang arahnya juga selalu mengarah utara dan selatan. Jadi kalau diperhatikan, kalau digambarkan seperti ini. Ini magnet jarum kompas. Ya, menuju ke arah utara bumi dan menuju ke arah selatan bumi. Ini jarum kompas. Sehingga didapatkan bahwa kutub utara bumi, nah, kutub utara bumi ini pastinya berdekatan dengan kutub selatan magnet bumi. Kenapa? Karena timbul terjadinya gaya tarik menarik ini apabila dua kutubnya berlawanan. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, di manakah letak kutub utara selatan bumi? Jangan kebalik ya. Jadi kalian harus tahu bahwa kutub utara bumi berdekatan dengan kutub selatan magnet bumi, harus berlawanan. Dan kutub selatan bumi berdekatan dengan kutub utara kemagnetan bumi. Sehingga terjadi gaya tarik menarik. Namun letak kutub kemagnetan bumi, coba kalian perhatikan di sini, jarum kompas di sini menunjukkan. Nah, di sini letaknya itu tepat pada kutub utara selatan, apakah agak menyimpang anak-anak? Perhatikan gambarnya. Agak menyimpang, pintar. Agak menyimpang ya, jadi ora tepat
telek gitu, tetapi agak menyimpang atau tidak berimpit dengan kutub bumi, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan penunjukan arah jarum kompas tidak tepat menuju ke kutub-kutub bumi. Hal ini terbentuk adanya sudut, namanya sudut deklinasi. Oke. Lalu apa sebenarnya sudut deklinasi itu anak-anak? Salah satu coba. Penyimpangan dari arah utara. Penyimpangan dari arah utara selatan. Oke. Sudut yang dibentuk atau terjadinya penyimpangan jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Nah, sekarang selain terjadinya sudut deklinasi itu terhadap bidang horizontal ya anak-anak ya, naik ya, atas bawah ke atas tidak apa-apa. Nah, sekarang sudut ini juga bisa terjadi ketika dari sudut bidang datar atau mengarah horizontal. Itu juga tidak berimpit, tidak tepat atau berimpit, tetapi juga agak menyimpang terhadap bidang horizontal. Nah, penyimpangan ini atau sudut ini yang disebut dengan sudut inklinasi. Jadi sekali lagi, kalau penyimpangan terhadap bidang vertikal ya itu atau kutub utara selatan itu adalah inklinasi. Kalau terhadap bidang horizontal atau barat timur geografis itu namanya inklinasi. Oke. Coba kita lanjut ya. Nah, hal yang terpenting lagi dari kemagnetan, kita akan mempelajari tentang gaya Lorentz. Coba kalian buka tentang gaya Lorentz, halaman 25. Bu tutup apa buka, Bu? Ya. Bu halamannya beda. Halaman 25. Tapi Oh, beda toh? Iya. iya. Oh, kalian ini semester 2 toh? Buku paket lo ya? Kalian pakainya buku paket apa modul? Modul. Sayang, pakai buku paket dulu, buku siswa yang modul nanti untuk tambahan kalian untuk belajar ya. Oke. Ya, dibuka buku paketnya, nanti disiapkan lagi coba. Karena nanti Bu Rama saat ini memakai buku paket buku siswanya saja dulu. Nanti yang untuk tambahannya yang buku modul. Minggu depan nanti kita pakai buku modul ya, gantian. Untuk pelengkap aja yang buku modul. Baik, kita lanjutkan gaya Lorentz. Nanti kalau bisa sambil diambil enggak apa-apa bukunya. Nah, untuk gaya Lorentz anak-anak adalah gaya yang timbul akibat interaksi antara penghantar berarus dengan medan magnet. Jadi, kawat yang berarus dengan medan magnet itu bisa menimbulkan sebuah gaya, namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet inilah yang ditemukan oleh Lorentz, sehingga gayanya disebut gaya Lorentz. Bukan Mama Lorentz loh ya. Nah, untuk gaya Lorentz, bagaimana penentuan arah gayanya? Dipengaruhi oleh arah arus dan arah medan magnet. Nah, kalau untuk menghitung berapa besar gaya Lorentz, di sini kalian cukup kalikan berapa nilai kuat medan, kalikan arus, dan kalikan panjang kawatnya. Sehingga F sama dengan bil dikali F. Nah, ini kalau untuk menentukan besar. Sekarang kalau untuk menentukan arahnya bagaimana? Nah, ini kalian pakai namanya kaidah tangan kanan lagi. Nah, meskipun menggunakan kaidah tangan kanan, tetapi perjanjiannya berbeda ya anak-anak ya. Kalau kalian menentukan arah medan saja, cukup menggunakan ibu jari dan 4 genggaman tangan. Nah, kalau gaya Lorentz, kalian menggunakan 3 jari anak-anak. Jari yang ini pertama ibu jari telunjuk sama jari
tengah. Nah, yang ibu jari ini adalah menunjukkan arah arus. Jari telunjuk menunjukkan arah medan. Lalu yang gaya ini ditunjukkan dengan jari tengah. Gitu. Dan perhatikan anak-anak, ketiga-tiganya ini harus bagaimana ini? Sudutnya harus kalian perhatikan. IBF. Sudutnya harus berapa ini anak-anak? Misalnya sudut kalau tegak lurus berapa ini? Halo. Sudut yang tegak lurus berapa anak-anak? Berapa derajat? 90 ya. Jadi ketiga-tiganya ini kalau kalian mencari arahnya, arah gayanya, tiga-tiga jari ini kalian pakai dengan arah tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Oke. Ya. Nanti sambil dicoba-coba lagi berlatih. Nah, lalu kita pelajari lanjut tentang induksi elektromagnetik. Kalau tadi menentukan arah induksi, sekarang menentukan berapa besar induksi elektromagnetik itu. Nah, induksi elektromagnetik sendiri adalah peristiwa timbulnya tegangan listrik antara medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap sebuah penghantar. Nah, kemudian tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi ini disebut namanya GGL induksi. Nah, sekarang bagaimana menghitung berapa besarnya GGL induksi? Nah, ini pakai rumus. Min N itu banyaknya lilitan atau jumlah lilitan. Delta tau dibagi delta T. Delta. Ya, delta itu inilah apa namanya ya. Hampir kayak jumlah tapi tidak jumlah ya. Ya selisih jumlah gitu, delta. Jumlah garis gaya atau perubahan lah intinya ya. Selisih itu perubahan namanya. Jadi perubahan garis gaya magnet dalam satuan Weber, delta tau. Yang ini delta T itu adalah perubahan dari waktunya. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya yang diketahui kok sudah ada medan magnetnya, panjang kawatnya, kecepatan geraknya, ya pakainya rumus yang B kali L kali V. Jadi ada dua anak-anak, tergantung di dalam apa ya konteksnya, permasalahannya itu yang diketahui apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang sudah Brahma singgung juga, beberapa peralatan yang menerapkan induksi elektromagnetik ya. Di antaranya dinamo sepeda, kalian pernah juga ini pastinya yang punya sepeda, yang dihubungkan ada lampunya. Nah, ini memanfaatkan prinsip elektromagnet. Lalu ada trafo, ada generator. Ini ya, trafo itu pengubah tegangan, generator itu adalah termasuk alat untuk menentukan tegangan ya. Ini. Oke, ini nanti lebih dalamnya kalian bisa pelajari, baca-baca lagi konsep kinerja atau konsep kerja dinamo sepeda bagaimana, trafo bagaimana, generator AC DC itu bagaimana gitu. Kalau ini hanya sekilas menunjukkan saja alat yang memanfaatkan induksi elektromagnet. Oke. Nah, khusus untuk yang trafo atau transformator, ini nanti di sini ada materi khusus bagaimana kita bisa menghitung berapa besar tegangannya gitu anak-anak. Jadi kenapa dimunculkan, karena di sini ada perhitungan khusus untuk trafo atau apa ya, mengubah tegangan listrik bisa menjadi kecil atau menjadi lebih besar. Ini pakainya trafo alatnya.
Jadi trafo itu alat yang mampu mengubah tegangan listrik dalam suatu rangkaian. Ada dua, yaitu step up dan step down. Trafo buku kalian halaman 32. Nah, halaman 32. Silahkan dibuka juga. Pada transformator ada dua step up, itu artinya menaikkan tegangan. Di sini cirinya anak-anak, kalau step up itu kan naik tegangannya. Berarti jumlah lilitannya antara rangkaian pada kumparan primer dan sekunder itu berbeda. Jadi jumlah lilitan sekunder itu lebih banyak karena di sini naik tegangannya. Ya, sekunder itu yang bagian keluaran, Dek. Yang primer itu bagian yang masuk untuk input. Jadi sini sumber tegangan dari PLN masuk ke kumparan primer, lalu dihubungkan dengan inti besi lunak, kemudian keluaran ini kumparan sekunder, kemudian outputnya AC. Gitu kalau dilihat dari gambarnya. Jadi kalau namanya step up itu naik, maka kumparan sekundernya ini lilitannya lebih banyak daripada kumparan primer. Kebalikannya, anak-anak, kalau pada step down berarti kan tambah kecil ya. Step down tuh tegangannya tambah cilik, tegangan yang dikeluarkan, yang dihasilkan tambah kecil. Maka kumparan sekundernya tuh jumlahnya lebih sedikit daripada primer. Gitu. Tetapi untuk arusnya kebalikan ya pastinya, gitu. Oke, coba kita perhatikan secara sistematika atau sistematis. Nanti kalau menghitung pada rumus trafo, menghitung berapa besarnya tegangan, apa jumlah lilitan, apa arusnya, kalian pakai rumus hubungan ini anak-anak. VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS. Itu kalau yang dibandingkan antara V dan N. Nah, kalau dibandingkan dengan arus, ya pilih dengan arus. Tetapi ingat, kalau dengan arus, maka dibalik loh. Arusnya yang di atas itu miliknya sekunder. Yang bawah primer. Yang lainnya, kalau V dan N, yang atas itu miliknya primer dulu. Jangan sampai kebalik ya. Karena apa anak-anak? Karena antara besarnya arus dan jumlah lilitan dan tegangan itu berbanding terbalik. Sehingga kalau dibikin perbandingan itu ya seperti ini, harus dibalik gitu. Ya, jangan sampai, biasanya anak-anak di sini nih kesalahannya kalau membandingkan dengan besarnya arus, mestinya pada salah ya. Dan yang di atas itu dipadake IP per IS, pada salah. Karena besarnya arus itu berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik maka harus dibalik. Atasnya sekunder, bawah primer. Oke, kemudian yang rumus efisiensi, nanti habis ini kalian berlatih soal tentang trafo. Nah, yang efisiensi trafo rumusnya adalah besarnya daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Ini rumusnya. Nah, kalau yang rumus-rumus cukup hanya pada bab ini anak-anak. Pada kemagnetan ini hanya cukup ini tadi, gaya listrik atau gaya magnet, kemudian atau gaya Lorentz, sama induksi pada trafo. Udah, perhitungannya hanya ini, nggak ada yang lain. Nah, sekarang ini cara atau contoh menghitung anak-anak. Menghitung besarnya gaya Lorentz. Nanti kalian sambil habis penjelasan, kalian berikutnya nanti berlatih soal ya. Halaman 27 buku siswa. Nanti Brahma juga akan fotokan, saya akan lempar grup WA yang harus dikerjakan. Kalau yang langsung buka bukunya halaman 27. Habis ini kalian berlatih soal. Di situ ada 3 soal, nanti dikerjakan di buku tugas. Kalau sudah selesai, langsung dikirim ke Japri WA Burahma. Nanti kalau sudah akan saya rekap melalui WA Group. Gitu ya, halaman 27 ya anak-anak ya. Ini contohnya.
Ya, jadi contoh menghitung besarnya gaya Lorentz di buku kalian juga sudah ada. Jadi ini kalau diketahui panjangnya kawat, kalau masih dalam satuan senti, maka harus dirubah ke meter. 15 cm ke meter dibagi 100. Ya, sehingga didapatkan 0,15. Kemudian medan magnetnya sudah ada, gaya Lorentz-nya sudah ada, waktunya sudah ada. Kebetulan yang ditanyakan adalah muatannya. Oke, kalau muatan, kita ingat bahwa muatan listrik itu sama dengan I kali T. Arus kali T. Kita lihat di sini arusnya belum diketahui, maka kita hitung pakai rumus gaya Lorentz, tetapi yang dihitung I-nya. I berarti sama dengan F dibagi B kalikan L. Nah, sudah ketemu 1,33 ampere ini. I di sini dikalikan waktunya 10 sekon. Maka sudah didapatkan besarnya muatan elektron. Gitu. Ini contohnya dari kasus rumus gaya Lorentz. Kalau yang contoh soal berikutnya ini tentang induksi elektromagnetik atau GGL induksi. Berapa besarnya GGL induksi? Nah, kalau di sini kebetulan yang diketahui adalah jumlah garis gaya magnetnya, ya kita pakai rumus min N ini, min N kali perubahan garis gaya magnet dibagi dengan perubahan waktunya. Sudah didapatkan GGL induksinya sebesar 10.000 volt. Iya. Nanti sambil kalian latihan-latihan lagi. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kalian kalau mencermati gambar yang ada, yang ditayangkan Bu Rahmani, ini termasuk pemanfaatan kemagnetan dalam bidang produk teknologi anak-anak. Yang pertama, alat namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Nah, resonance imaging ini, MRI ini biasanya digunakan pada bidang kedokteran atau kesehatan. Contohnya untuk apa ini anak-anak? MRI ini. Di buku kalian sudah ada juga nih. MRI pernah lihat orang dimasukkan kepalanya ke dalam sebuah alat begitu? MRI halaman 37 buku paket kalian. Nah, MRI ini alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit atau kelainan ya. Ya, di sini kekuatannya, kemagnetannya itu medan magnet 5.000 kali lipat lebih kuat daripada magnet bumi. Nah, luar biasa ya anak-anak. Dan ini bisa digunakan untuk mendeteksi anak-anak. Jadi misalnya di kepalanya ini terdapat sesuatu sel baru, jaringan baru itu akan terdeteksi dengan sendirinya. Ya, seperti nanti hasilnya kan berupa ronsen itu ya anak-anak ya, menggunakan sinar X ya. Ya. Jadi di sini menggunakan juga gelombang, memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima oleh komputer sebagai pemotretan kondisi yang ada dalam tubuh kita atau tubuh manusia maksudnya. Jadi mendeteksi penyakitnya apa yang ada di dalam kepala ini, misalnya ada tumor, apa kanker dan sebagainya. Gitu. Ini namanya adalah alat MRI. Nah, berikutnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Keren ini anak-anak. Ini juga memanfaatkan kemagnetan ini. Pastinya berapa ribu kali lipat dari kekuatan kemagnetan bumi yang digunakannya. Terus yang ketiga ini gambar apa anak-anak? Kereta. Ya, kereta maglev ini juga memanfaatkan kemagnetan. Jadi menggunakan kekuatan magnet atau medan magnet ini anak-anak. Jadi tidak menggunakan listrik tapi menggunakan magnet. Jadi magnet, kekuatan magnet akan menimbulkan arus listrik, maksudnya itu. Ya, itu ya. Oke. Nah, demikian tadi anak-anak yang kita pelajari untuk pertemuan
hari ini, ya, penjelasan materinya. Ini yang bioteknologi nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya aja. Demikian yang bisa Bu Rama sampaikan untuk penyampaian materinya tentang pemagnetan dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Bu Rama akhiri, ada pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Jangan lupa. Tadi tugasnya apa saja? Oh, gitu. Oke. Jadi tadi Bu Rama sudah jelaskan yang pertama, nanti setelah ini kan kalian masih ada jamnya ya. Jamnya kan selesai sampai jam 12 tuh pembelajaran Bu Rahma. Nah, setelah penyampaian materi ini, pertama yang harus kalian lakukan, kalau di rumah sudah ada alatnya, ada batu baterai, ada apa tadi ya? Paku besi atau baja, ada kawatnya, bisa langsung praktek membuat magnet. Tuh. Nanti praktek membuat magnet di situ, buktinya kalian videokan singkat atau difoto, nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian untuk latihan soal menghitung tentang gaya Loren itu di buku siswa atau buku paket halaman 27. Nanti sambil saya fotokan di grup, nanti biar yang tidak bisa mengikuti Vicon itu tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nanti hasil rekamannya ini nanti saya share di grup dan juga tugasnya. Jadi semua harus bisa mengikuti dengan baik, yang terkendala sinyal nggak bisa masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kalian melanjutkan belajarnya? Sudah? Sudah. Kok malah diam semuanya? Sudah? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah, berarti saya cukupkan sekian. Saya tutup sekali lagi. Silakan dilanjutkan untuk belajarnya. Setelah ini Bu Rama akan mempersiapkan rekamannya, akan saya share. Lalu untuk tugasnya yang harus dikerjakan dari teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih, jempol luar biasa buat kalian yang bisa mengikuti dengan baik. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Dan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, jangan lupa, dan tetap semangat ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya.